Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 17 Desember 2020, berjudul Pekerjaan Orang-orang yang Ditebus Selama Milenium. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Pena Inspirasi menjelaskan gambaran pekerjaan orang-orang yang ditebus selama milenium sebagai permulaan kekekalan dari judul renungan kita pagi ini adalah sebagai berikut. Pertama, orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus akan dibebaskannya dengan melepaskan rantai pengikat setan dari mereka dan dibawanya umat Tuhan itu ke sorga, sedangkan orang di luar umat tebusan Allah akan tetap ditawan oleh setan di bumi ini. Selama 6.000 tahun, pemberontakan setan telah membuat bumi gemetar. Ia telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya. Dan yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah. Selama 6.000 tahun, rumah penjaranya telah menjadi tempat umat Allah dan ia berusaha menawan mereka selama-lamanya. Tetapi Kristus telah memutuskan rantai pengikatnya dan membebaskan para tawanan itu. Kedua, pada masa selama 1.000 tahun akan berlangsung penghakiman atas orang-orang fasik, sedangkan umat tebusan sudah berada di sorga bersama Yesus pada saat itu. Selama 1.000 tahun itu, antara kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua, penghakiman atas orang-orang fasik berlangsung. Rasul Paulus mengatakan penghakiman ini sebagai suatu peristiwa yang mengikuti kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketiga, orang-orang kudus akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan juga memerintah bersama Kristus, dan diberikan kuasa untuk menghakimi dunia. Rasul Yohanes di dalam Wahyu mengatakan, "Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1.000 tahun lamanya." Pada waktu inilah, sebagaimana diramalkan oleh Rasul Paulus, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Keempat, orang-orang benar akan menghakimi malaikat-malaikat jahat atau malaikat-malaikat yang tidak taat pada Tuhan, dan yang sudah ditahan dengan belenggu abadi oleh Kristus sampai penghakiman pada hari besar itu. Setan dan malaikat-malaikat jahat juga dihakimkan oleh Kristus dan umatnya. Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat?" Dan Yudas mengatakan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.